Sri menurunkan 2 kardus terakhir dari mobil pick-up sewaan. Nafasnya masih tertahan oleh udara Bandung Timur yang terasa lebih dingin dari yang ia bayangkan. Jam dinding di ponselnya menunjukkan hampir maghrib. Langit sudah mulai kusam. Kelabu menggantung rendah, seperti enggan benar-benar pergi. Sukma berdiri di depan pintu kontrakan, memegang kunci yang masih mengkilap. Matanya menyapu sekitar dengan raut ragu yang tak diucapkan. Kontrakan itu berdempetan dengan beberapa bangunan lain. Jaraknya tak jauh dari jalan raya yang siang hari ramai oleh suara angkot dan pedagang kaki lima. Tapi sore itu, suasananya terasa lain, terlalu sunyi, seolah keramaian memilih berhenti tepat di tikungan terakhir, enggan mendekat lebih jauh. Lumayan ya, dekat kemana-mana, ujar Sukma, mencoba terdengar ringan, meski suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Sri mengangguk. Ia ingin percaya itu. Mereka memang sengaja memilih kontrakan ini karena lokasinya strategis dan harga sewanya murah untuk ukuran kota, dengan gaji sebagai office girl di sebuah perusahaan swasta. Pilihan mereka terbatas. Yang penting bisa pulang pergi kerja tanpa harus berganti kendaraan berkali-kali. Pintu kontrakan terbuka dengan bunyi berdecit panjang. Bau lembab langsung menyergap, campuran antara tanah basah dan kayu tua. Sri melangkah masuk lebih dulu. Ruangan itu sederhana, lantai keramik putih kusam, dinding yang catnya mulai mengelupas di beberapa bagian, dan satu jendela kecil di ruang tengah yang menghadap ke samping. Dingin ya, gumam Sri sambil merapatkan jaket. Sukma mengangguk pelan. Padahal belum malam. Mereka menaruh kardus di sudut ruangan. Di belakang kontrakan ada dapur kecil dan kamar mandi sempit. Di sisi kiri, 2 kamar tidur berderet. Semuanya tampak biasa saja. Tapi entah kenapa, Sri merasa seperti sedang diawasi. Perasaan itu datang tanpa alasan yang jelas, membuat tengkuknya meremang. Saat ia menoleh ke jendela samping, Sri melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di antara kontrakan mereka dan bangunan di sebelah, berdiri sebuah rumah kosong. Bangunannya lebih besar, tapi tampak terbengkalai. Atapnya sebagian ambruk, dindingnya menghitam oleh lumut dan usia. Halamannya dipenuhi rumput liar setinggi lutut, dengan satu pohon tua menjulang di depan teras. Ranting-rantingnya menjulur seperti tangan kurus yang ingin meraih apapun di sekitarnya. "Mah," panggil Sri pelan. "Itu rumah sebelah kosong." Sukma mendekat, mengintip ke arah yang sama. Wajahnya berubah. "Iya, kayaknya udah lama gak ditempatin." "Ih, serem amat," kata Sri jujur. "Ah, kamu aja yang kebanyakan mikir." Sukma tersenyum tipis, meski matanya tak lepas dari rumah itu. "Yang penting kontrakan kita aman." Tapi rasa aman itu tidak sepenuhnya hadir. Semakin lama mereka di dalam kontrakan, hawa dingin terasa menetap. Bukan dingin yang wajar, melainkan seperti meresap ke tulang. Sunyi pun terasa tebal. Bahkan suara motor yang melintas di jalan raya terdengar jauh, teredam, seolah melewati lapisan kabut tak kasat mata. Malam mulai turun, lampu kontrakan dinyalakan. Cahaya kuningnya redup, tak sanggup mengusir bayangan yang berkumpul di sudut-sudut ruangan. Sri merapikan kasur lipat di kamarnya, sementara Sukma sibuk di dapur, menata peralatan seadanya. "Aneh ya," ujar Sukma dari dapur. "Perasaan dari tadi nggak dengar suara apa-apa." "Maksud kamu?" tanya Sri. "Biasanya kan daerah gini masih kedengaran suara orang, TV, atau apa gitu. Ini kayak sepi banget." Sri tak menjawab. Ia tahu persis apa yang dirasakan Sukma. Sejak sore, kontrakan itu seperti terisolasi dari dunia luar. Sunyi yang bukan sekedar ketiadaan suara, tapi sunyi yang menekan dada. Mereka makan malam dengan lauk sederhana, nasi hangat dan telur dadar. Dimakan tanpa banyak bicara. Sesekali, angin dingin menyelinap dari celah pintu dan jendela, membawa aroma tanah basah yang semakin kuat. Pohon-pohon di sekitar kontrakan bergoyang pelan. Dedaunannya berdesir seperti bisikan lirih yang tak bisa dipahami. Selesai makan, Sri keluar sebentar ke teras. Lampu luar kontrakan menyala redup, menerangi halaman kecil yang berbatasan langsung dengan kebun liar. Bayangan pohon menjulur panjang di tanah,
bergoyang mengikuti arah angin. Sri menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Cuma perasaan, bisiknya pada diri sendiri. Namun saat ia melangkah masuk kembali, dadanya terasa sesak. Ada sesuatu yang tidak beres. Hawa kontrakan itu seakan menyimpan cerita lama, cerita yang belum selesai, cerita yang menunggu untuk didengar, entah oleh siapa. Malam pertama mereka di sana pun ditutup dengan perasaan tak nyaman yang menggantung, seperti awan gelap yang belum menurunkan hujan. Sri dan Sukma mematikan lampu satu persatu, mencoba tidur dengan harapan esok hari segalanya akan terasa lebih biasa. Tapi di dalam gelap, kontrakan itu tetap terjaga, sunyi, dingin, dan menegangkan, seolah sedang menahan nafas, menunggu waktu yang tepat untuk memperlihatkan wajah aslinya. Malam di kontrakan itu tidak langsung diwarnai mimpi buruk. Sri sempat terlelap beberapa jam. Tubuhnya lelah setelah seharian beres-beres dan perjalanan pindahan. Akan tetapi entah pukul berapa, ia terbangun begitu saja. Matanya terbuka di tengah gelap. Jantungnya berdegup tanpa sebab yang jelas. Udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Bukan dingin malam biasa, melainkan dingin yang menusuk kulit, seperti embun yang menempel langsung di tulang. Sri menarik selimut hingga ke dada, mencoba memejamkan mata kembali. Saat itulah suara itu terdengar. Tangisan. Awalnya lirih seperti suara angin yang tersangkut di sela dedaunan, tipis, nyaris tak bisa dibedakan dari bunyi malam. Sri mengira itu hanya perasaannya sendiri. Ia menahan nafas, mendengarkan lebih seksama. Tangisan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Suara perempuan, panjang, tertahan, seolah menahan sakit yang teramat dalam. Sri bangkit setengah duduk. Matanya menatap ke arah pintu kamar yang tertutup. Tangisan itu datang dari luar kamar, entah dari ruang tengah atau dari luar kontrakan. Kadang keras, kadang melemah, seperti orang yang menangis sambil berjalan menjauh lalu mendekat lagi. Sukma, panggil Sri pelan. Tak ada jawaban. Dari kamar sebelah terdengar dengguran halus Sukma yang terlelap. Sri menelan ludah. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin kucing, mungkin suara orang bertengkar dari kejauhan. Bandung Timur memang tak pernah benar-benar sepi. Namun tangisan itu tak berhenti. Justru semakin lama semakin memilukan. Ada nada putus asa di sana, seperti tatapan seseorang yang kehilangan segalanya. Sri memeluk lututnya. Tubuhnya mulai gemetar. Ia ingin membangunkan Sukma, tapi ada rasa sungkan, takut dianggap berlebihan di malam pertama. Belum sempat ia mengambil keputusan, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu kontrakan. Tok. Sri tersentak. Jantungnya terasa hendak meloncat keluar. Ketukan itu pelan, tapi jelas, tidak terburu-buru, tidak kasar. Seperti orang yang berdiri tepat di depan pintu, mengetuk dengan sabar. Duk duk duk. Tangisan itu mendadak berhenti, hening. Sri turun dari tempat tidur dengan langkah ragu. Kakinya terasa dingin menyentuh lantai keramik. Ia melangkah ke ruang tengah, melewati dapur kecil yang gelap. Lampu ruang tengah masih menyala redup. Bayangannya sendiri tampak panjang di dinding. Ketukan terdengar sekali lagi. Dok, siapa? Tanya Sri. Suaranya hampir tak keluar. Tak ada jawaban. Ia mendekat ke pintu, menempelkan telinga. Di balik pintu, tak terdengar apapun. Tidak ada langkah kaki, tidak ada nafas, hanya sunyi yang tebal. Dengan tangan gemetar, Sri memutar kunci dan membuka pintu perlahan. Kosong. Teras kontrakan sunyi, diterangi lampu luar yang temaram. Tidak ada siapa-siapa, hanya kebun kecil dan bayangan pohon yang bergoyang pelan. Angin malam berhembus, membawa hawa dingin yang lebih tajam dari sebelumnya. Sri berdiri terpaku beberapa detik. Perasaan takut menjalar pelan, seperti air merembes dari celah lantai. Ia menutup pintu kembali, menguncinya rapat, lalu bersandar di sana, mencoba mengatur nafas. Tangisan itu tidak terdengar lagi.
Sri kembali ke kamar dengan langkah cepat. Ia tidak tidur nyenyak sampai pagi. Setiap kali memejamkan mata, bayangan pintu kontrakan terbuka tanpa siapapun di sana kembali terlintas. Pagi datang dengan cahaya pucat. Sukma bangun lebih dulu dan bersiap ke kantor seolah tidak terjadi apa-apa. Wajahnya tampak segar, bahkan sempat bersenandung kecil saat menyeduh kopi. "Kamu kenapa kelihatan pucat?" tanya Sukma sambil mengikat rambut. "Kurang tidur," jawab Sri singkat. Ia memilih tidak bercerita. Hari itu mereka bekerja seperti biasa. Gedung kantor yang ramai, suara mesin fotokopi, tawarkan kerja. Semuanya terasa kontras dengan suasana kontrakan. Sri sempat berpikir, mungkin kejadian semalam hanyalah sugesti karena lelah dan tempat baru. Namun malam berikutnya, hawa kontrakan kembali berubah. Pohon-pohon di sekitar rumah tampak lebih gelap, lebih rapat. Lampu luar berkedip sesekali. Udara dingin menyelimuti ruangan sejak maghrib, membuat Sukma beberapa kali mengeluh kedinginan meski sudah memakai jaket. Saat mereka bersiap tidur, suasana terasa berat. Sunyi kembali menebal, seperti sesuatu yang menunggu, dan tangisan itu datang lagi. Kali ini terdengar lebih dekat. Sri terbangun bersamaan dengan Sukma. Mata mereka bertemu di tengah gelap. "Kamu dengar?" bisik Sukma. Sri mengangguk pelan. Tenggorokannya terasa kering. Tangisan itu terdengar dari arah berbeda. Kadang dari depan, kadang seperti dari samping rumah, seolah berputar, mencari-cari. Mereka saling diam. Tak satu pun berani bergerak. Ketukan pintu kembali terdengar, lebih pelan dari malam sebelumnya. Tapi cukup untuk membuat tubuh keduanya menegang. Dok-dok. Sukma menutup mulutnya, menahan nafas. Sri menatap pintu kamar, berharap ketukan itu berhenti. Beberapa saat kemudian, semuanya kembali hening. Pagi harinya, mereka berangkat kerja tanpa membahas kejadian semalam. Keduanya sepakat dalam diam untuk menganggap semua itu tidak pernah terjadi. Di kantor, mereka tersenyum, bekerja seperti biasa, bercanda seperlunya. Namun jauh di dalam hati, baik Sri maupun Sukma tahu teror itu bukan kebetulan, dan malam-malam di kontrakan itu baru saja dimulai. Sejak malam mengerikan itu, Sri dan Sukma seperti membuat perjanjian tanpa kata. Tidak ada pembicaraan tentang tangisan, ketukan pintu, atau rasa dingin yang datang tanpa sebab. Pagi hari mereka tetap bangun, bersiap kerja, dan berangkat seperti dua orang yang hidupnya baik-baik saja. Senyum dipasang seperlunya, suara dibuat ringan, seolah kontrakan itu hanyalah tempat singgah biasa. Namun setiap malam, saat lampu dipadamkan dan kesunyian turun, suara itu selalu kembali, tangisan perempuan. Kadang terdengar dari arah depan rumah, lirih seperti orang menangis sambil duduk memeluk lutut. Kadang muncul dari belakang, dekat dapur, lebih keras, seperti tatapan yang dilepaskan tanpa ditahan. Pernah juga terdengar dari samping rumah, dekat jendela yang menghadap rumah kosong. Suaranya berpindah-pindah, tak bisa dipastikan asalnya, membuat siapapun yang mendengar sulit menutup telinga. Sri biasanya menutup wajah dengan bantal, mencoba tidur. Sukma berpura-pura mendengkur, meski tubuhnya kaku dan nafasnya tak beraturan. Mereka sama-sama mendengar, sama-sama takut, tapi memilih diam. Mengakui suara itu berarti membuka pintu pada sesuatu yang lebih besar, dan mereka belum siap. Siang hari, kontrakan itu tampak lebih jinak. Cahaya matahari masuk melalui jendela kecil, meski tidak pernah benar-benar hangat. Rumah kosong di sebelah tetap berdiri bisu. Bayangannya jatuh tepat ke halaman kontrakan saat sore tiba. Sri beberapa kali memergoki Sukma menatap rumah itu lama, lalu buru-buru mengalihkan pandangan. Tangisan itu menjadi bagian dari malam mereka. Seperti jam berdetak, selalu datang di waktu yang hampir sama. Kadang membuat Sri terbangun dengan mata basah tanpa sadar, seolah ikut merasakan kesedihan yang bukan miliknya. Ada rasa sesak di dada, perih yang sulit dijelaskan, hingga suatu malam, teror itu berubah wujud. Malam itu, Sukma sudah tidur lebih dulu. Sri terjaga karena perutnya terasa mulas.
Ia melirik jam di ponsel, hampir tengah malam. Tangisan terdengar samar dari kejauhan. Kali ini tidak terlalu keras. Sri menarik nafas panjang, berusaha mengabaikannya. Ia bangkit pelan, berjalan menuju kamar mandi yang terletak di belakang dapur. Lampu dapur ia nyalakan setengah. Cahayanya redup. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, membuat kulit lengannya merinding. Saat ia mendekati kamar mandi, langkahnya terhenti. Ada suara lain, bukan tangisan, nyanyian. Suara perempuan yang bersenandung lirih. Nadanya pelan dan datar, seperti lagu lama yang dinyanyikan tanpa irama jelas. Suara itu berasal dari dalam kamar mandi. Sri berdiri kaku. Sekilas ia berpikir itu Sukma. Mungkin temannya itu terbangun dan lebih dulu ke kamar mandi. "Mah," panggil Sri pelan. Nyanyian itu terus berlanjut, seolah tidak mendengar panggilan Sri. Suaranya tipis tapi jelas, memantul di dinding kamar mandi yang sempit. Ada kesan sendu di sana, seperti lagu pengantar tidur yang dinyanyikan dengan hati hancur. Sri mendekat perlahan. Pintu kamar mandi tertutup. Dari celah bawah pintu, tampak cahaya lampu menyala. "Sukma, kamu?" ulang Sri. Kali ini sedikit lebih keras. Nyanyian itu berhenti mendadak, hening. Sri menunggu. Detik demi detik terasa panjang. Ia berdiri di depan pintu kamar mandi. Jantungnya berdegup cepat, tangannya terangkat, ragu untuk mengetuk. Setelah beberapa saat, tanpa suara apapun, ia menghela nafas, berusaha menertawakan ketakutannya sendiri. "Mungkin Sukma lagi iseng," gumamnya. Sri mengetuk pelan. Tok, tidak ada jawaban. Ia menodong pintu kamar mandi perlahan, kosong. Lalu kamar mandi menyala, memantulkan cahaya pucat ke dinding yang lembab. Tidak ada siapa-siapa di dalam, tidak ada Sukma, tidak ada bayangan, hanya ember, gayung, dan lantai yang basah oleh rembesan air lama. Perut Sri terasa melilit lebih keras, tenggorokannya kering. Ia menelan ludah, lalu buru-buru menggunakan kamar mandi dengan pintu setengah terbuka. Matanya tak lepas dari pantulan cermin buram di dinding. Selesai, ia mematikan lampu dan berjalan cepat kembali ke kamar. Tangannya dingin, langkahnya terburu-buru. Saat pintu kamar dibuka, pemandangan di dalam membuatnya berhenti mendadak. Sukma ada di sana, tertidur pulas di atas kasur, menghadap dinding. Nafasnya teratur, dengkur halus keluar dari mulutnya, sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda baru bangun atau berpindah tempat. Sri berdiri mematung. Seluruh tubuhnya terasa lemas. Nyanyian itu bukan dari Sukma. Kesadaran itu menghantamnya pelan, tapi pasti meninggalkan rasa takut yang lebih dalam dari sebelumnya. Ia berbaring perlahan di kasurnya sendiri, membelakangi Sukma. Mata Sri terbuka lebar, menatap dinding gelap. Tangisan kembali terdengar. Kali ini sangat lirih, hampir seperti bisikan, seolah ada sesuatu yang tahu ia sudah menyadari kehadirannya. Sri menutup mata, menahan air mata yang tiba-tiba mengalir. Di dalam hatinya, ia mulai mengerti satu hal. Suara-suara itu bukan sekedar gangguan, ada sesuatu yang ingin didengar. Dan setiap malam, tangisan itu semakin dekat. Malam Jumat Kliwon itu datang dengan perasaan ganjil sejak siang. Langit Bandung Timur lebih cepat menggelap. Awan kelabu bergantung rendah, membuat udara terasa berat. Sejak pagi, Sukma sudah bersiap untuk shift malam. Wajahnya tampak tegang, meski ia berusaha menutupinya dengan senyum tipis. "Doain aja ya, semoga malam ini gak kenapa-kenapa," ucap Sukma sambil mengenakan jaket kerjanya. Sri hanya mengangguk. Ia ingin mengatakan agar Sukma izin saja, tapi kata-kata itu tak pernah keluar. Ada rasa takut yang tak bisa dijelaskan, firasat yang menekan dada sejak bangun tidur. Saat maghrib tiba, Sukma berangkat. Suara motornya menjauh perlahan, lalu lenyap di tikungan. Kontrakan kembali sunyi. Sri berdiri lama di ambang pintu, menatap jalan kosong, lalu mengunci pintu rapat-rapat. Entah kenapa, malam itu rasa sepi terasa berlipat ganda. Pada maghrib, hawa kontrakan berubah drastis. Udara menjadi lebih dingin, menusuk hingga ke tulang. Lampu-lampu yang menyala terasa redup.
Seolah kehilangan tenaga, bayangan pohon di luar jendela bergerak lebih panjang, merayap di dinding seperti makhluk hidup. Sri mencoba mengalihkan pikiran dengan menonton televisi. Namun suara dari layar terasa hambar, kalah oleh sunyi yang menekan. Baru beberapa menit ia duduk, tangisan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, bukan lagi ratapan lirih, melainkan tangisan panjang yang menyayat, seolah keluar dari dada seseorang yang hancur sepenuhnya. Sri mematikan televisi, tangannya gemetar. Tangisan itu terdengar dari arah belakang rumah, dekat gudang kecil yang jarang mereka pakai. Sri menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak ingin lari. Ada rasa penasaran yang tumbuh di balik ketakutan, seolah sesuatu sedang menunggu untuk dihadapi. Saat ia berdiri, bayangan hitam melintas cepat di depan pintu kamar mandi. Sri tersentak, jantungnya berdegup kencang. Bayangan itu hanya siluet, samar, seperti asap yang membentuk tubuh manusia. Namun jelas, itu sosok perempuan. Rambutnya panjang terurai, tubuhnya condong ke depan, seolah menahan beban berat. "Sukma," panggil Sri refleks, meski tahu temannya tidak ada. Tidak ada jawaban. Siluet itu menghilang, lalu muncul lagi. Kali ini di dekat gudang. Tangisannya semakin keras, diiringi suara isak yang patah-patah. Sri mundur beberapa langkah. Punggungnya menyentuh dinding, tubuhnya dingin oleh keringat. Ketukan pintu terdengar tiba-tiba. Tok tok tok. Sri mematung. Ketukan itu lebih keras dari sebelumnya. Tidak sabar. Tangisan terdengar tepat di balik pintu. Begitu dekat hingga Sri bisa merasakan getarannya di dadanya. "Siapa?" Suara Sri bergetar, hampir tak terdengar. Ketukan berhenti. Tangisan berubah menjadi isak pelan, seperti orang yang menahan tangis tepat di depan pintu. Ada bau aneh yang mulai tercium. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Bau gosong, seperti kain terbakar, seperti rambut yang hangus. Sri menutup hidung dengan tangan. Nafasnya tersengal. Bau itu menusuk, membuat perutnya mual. Rasa penasaran bercampur takut mendorongnya melangkah ke arah pintu. Tangannya terangkat, ragu, lalu menggenggam gagang pintu yang terasa dingin luar biasa. Dengan satu tarikan nafas, Sri membuka pintu. Di sana berdiri seorang perempuan, membelakangi Sri. Tubuhnya hitam legam, seperti arang, rambutnya kusut, sebagian menempel di punggung yang hangus. Pakaiannya melekat di kulit, sobek dan gosong. Dari tubuhnya tercium aroma terbakar yang menyengat, membuat mata Sri perih. Perempuan itu terisak, bahunya naik turun, suaranya parau, seperti berasal dari tenggorokan yang rusak. Sri ingin berteriak, tapi suaranya terkunci di dada. Kakinya lemas, nyaris tak sanggup berdiri. Ia hanya bisa menatap sosok itu dari ambang pintu. Air mata mengalir tanpa sadar. Perempuan itu mulai bergerak. Langkahnya tidak menyentuh tanah. Tubuhnya melayang perlahan, menjauh dari pintu kontrakan. Tangisannya berubah menjadi ratapan panjang, memanggil-manggil nama yang tak jelas. Sosok itu bergerak ke arah kebun di samping rumah, melewati rerumputan liar dan bayangan pohon. Sri mengikuti dengan tatapan kosong. Ia tidak berani melangkah keluar, hanya berdiri terpaku, menyaksikan perempuan itu semakin menjauh. Di bawah cahaya bulan yang pucat, tubuh hangus itu tampak berkilau samar, lalu perlahan memudar. Di tepi kebun, sosok itu berhenti sejenak, kepalanya sedikit menoleh, seolah ingin memastikan Sri melihatnya. Tangisannya mereda menjadi isak kecil, lalu ia menghilang. Udara mendadak hening. Bau kosong perlahan lenyap, digantikan aroma tanah basah. Sri berdiri beberapa saat tanpa bergerak, tubuhnya gemetar hebat. Baru setelah kakinya benar-benar tak kuat menopang, ia terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Malam Jumat Kliwon itu tidak berakhir dengan teriakan atau pingsan, hanya ketakutan yang menetap, dalam dan dingin. Sri tahu apa yang ia lihat bukan sekedar penampakan, itu adalah luka, dan luka itu belum selesai. Sejak kejadian malam Jumat Kliwon itu, Sri berubah. Wajahnya makin pucat, sorot matanya sering kosong, seperti orang yang sedang memikul rahasia besar. Ia tidak menceritakan apapun pada Sukma, bukan karena tidak ingin, melainkan karena takut jika kata-kata itu keluar, sesuatu yang lebih buruk akan ikut menyusul. Beberapa hari berlalu, tangisan tetap datang tiap malam.
kini terdengar lebih dekat dan lebih jelas. Tapi teror seperti sedang menunggu waktu yang tepat. Hingga suatu malam, Sri dan Sukma pulang kerja bersamaan. Malam itu mereka pulang lebih larut dari biasanya. Jalan menuju kontrakan sepi, hanya diterangi lampu jalan yang jaraknya berjauhan. Angin malam berembus dingin, membuat dedaunan pohon di kiri kanan jalan berdesir panjang. Cabang-cabangnya saling bersentuhan, menciptakan bunyi gesekan yang terdengar seperti bisikan. "Beda banget hawa malam ini," gumam Sukma sambil mempercepat langkah. Sri mengangguk, memeluk tasnya erat. Sejak melewati tikungan terakhir sebelum kontrakan, dadanya terasa sesak. Udara di sekitar pohon-pohon itu terasa berat, seolah ada yang menahan nafas bersama mereka. Tiba-tiba Sukma berhenti melangkah. "Kamu dengar?" bisiknya. Sri menegang. Dari balik pohon besar di samping kontrakan, terdengar suara tangisan. Jelas, dekat, bukan lagi dari kejauhan. Tangisan itu bercampur dengan suara perempuan yang meratapi pilu. "Anakku, anakku." Suara itu membuat bulu kuduk Sri berdiri. Ia menoleh ke arah sumber suara. Di samping rumah kontrakan, tepat di dekat kebun dan gudang, berdiri sosok perempuan itu. Kali ini bukan sekedar siluet. Tubuhnya hitam legam seperti bekas terbakar. Rambutnya kusut dan lengket di wajah serta lehernya. Tangannya terulur ke depan, seolah ingin meraih sesuatu yang tak terlihat. Mulutnya terbuka, memanggil-manggil dengan suara parau yang memecah malam. "Anakku, kembalikan anakku." Sukma tersentak mundur, nafasnya memburu. "Sri, itu suara, itu apa?" Sri tidak menjawab. Kakinya terasa seperti ditanam ke tanah. Sosok itu menangis semakin keras. Suaranya menggema di antara pohon-pohon. Udara mendadak berbau kosong, membuat kepala Sri pening. Tiba-tiba Sukma menjerit. Jeritan itu panjang dan melengking, memecah keheningan. Tubuhnya gemetar hebat, lalu jatuh berlutut di tanah. Matanya terbuka lebar, memutih. Mulutnya terbuka, mengeluarkan suara yang bukan suaranya sendiri. "Panas, panas, sakit!" teriak Sukma dengan suara serak. Sri panik. Ia berusaha memegang bahu Sukma, tapi tubuh temannya itu terasa dingin dan kaku. Sukma meronta, mendorong Sri hingga hampir jatuh. "Anakku diambil!" teriak Sukma keras. Di bawah! Sri mundur dengan tangan gemetar. Ia sadar, Sukma bukan sedang sadar. Ada sesuatu yang merasuki temannya. Sukma berdiri sempoyongan lalu berjalan tertatih ke arah teras kontrakan. Tangis dan teriakannya semakin menjadi. Ia memukul-mukul dadanya sendiri, menarik rambutnya, lalu menjerit memanggil-manggil nama anak yang tidak pernah Sri kenal. Suara itu mengundang perhatian. Beberapa orang yang melintas berhenti. Lampu-lampu rumah tetangga mulai menyala satu persatu. Pintu-pintu terbuka. Wajah-wajah heran dan takut bermunculan. "Ada apa itu?" bisik seseorang. "Itu kenapa, Mbak?" tanya yang lain. Sri berdiri di dekat Sukma dengan wajah basah oleh air mata. "Tolong, teman saya kesurupan." Suaranya nyaris tak terdengar. Sukma tiba-tiba berteriak lebih keras. Suaranya melengking tak wajar. "Aku dibakar hidup-hidup." Orang-orang terdiam. Beberapa ibu-ibu menutup mulut. Wajah mereka pucat. Ada yang mundur selangkah. Ada pula yang berani mendekat, tapi ragu. "Panas, tanahnya panas." Sukma meronta, lalu jatuh terduduk di teras. Tangannya mencakar lantai. Kukunya membentur keramik hingga menimbulkan bunyi kering. Matanya melotot. Air mata mengalir deras dari sudut matanya. Sri berlutut di sampingnya, menahan tubuh Sukma agar tidak melukai diri sendiri. Tangannya gemetar, tapi ia tidak berani melepaskan. Di sudut matanya, Sri melihat sosok perempuan itu masih berdiri di samping rumah, menangis pelan. Sosok itu menatap Sukma, lalu perlahan memudar di antara bayangan pohon. Kerumunan semakin ramai. Bisik-bisik ketakutan menyebar cepat. Tidak ada yang berani menyentuh Sukma terlalu dekat. Hanya suara tangis
dan jeritan yang terus bergema di teras kontrakan, bercampur dengan hawa dingin dan bau tanah basah. Malam itu, teror tidak lagi bersembunyi. Ia telah menampakkan diri di hadapan banyak mata, dan jeritan Sukma menjadi penanda bahwa gangguan itu telah mencapai puncaknya. Kerumunan di depan kontrakan semakin rapat. Lampu-lampu rumah tetangga menyala terang, memantulkan bayangan orang-orang yang berdiri dengan wajah tegang. Beberapa ibu memeluk anaknya erat, sementara para bapak saling pandang, ragu harus berbuat apa. Di tengah teras, Sukma masih meronta. Tubuhnya kaku, matanya melotot tak berkedip. Air mata mengalir deras, bercampur ingus dan liur yang keluar tanpa bisa ia kendalikan. Sri memeluk bahu Sukma dari belakang, menahan tubuh temannya yang terus bergoyang. Dadanya sesak, tangannya gemetar, tapi ia tak berani melepas. Di telinganya, teriakan Sukma berubah-ubah, kadang melengking, kadang lirih seperti rintihan orang sekarat. "Anakku, mana anakku?" rintih Sukma dengan suara asing, berat, seperti bukan miliknya. "Pak RT, Pak RT!" Seseorang berteriak memanggil. Tak lama kemudian, Pak Jamal muncul dari kerumunan. Wajahnya tegang, sorot matanya tajam, menilai situasi. Di belakangnya, seseorang berpeci putih melangkah cepat. Pak Hamid, wajahnya teduh, penuh ketenangan. "Buka jalan dulu," ujar Pak Jamal tegas. Orang-orang menyingkir, memberi ruang. Pak Hamid duduk bersila di depan Sukma. Ia mengamati wajah perempuan itu lama, lalu menatap Sri. "Mbak Yu, lepaskan pelan-pelan. Jangan ditahan terlalu keras." Sri menurut. Begitu pelukannya mengendur, Sukma menjerit lagi. Tubuhnya terkulai ke depan. Pak Hamid segera memercikkan air ke wajah Sukma yang sudah didoakan, lalu mulai melantunkan ayat-ayat dengan suara rendah namun mantap. Udara di teras terasa semakin dingin. Angin berembus kencang, membuat dedaunan pohon di samping rumah bergoyang liar. Sukma tertawa tiba-tiba, tertawa panjang, serak, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. "Kalian semua bohong, bohong," katanya dengan suara parau. "Kamu siapa?" tanya Pak Hamid tenang, meski keringat mengalir di pelipisnya. "Kenapa masuk ke tubuh anak ini?" Sukma mendongak, matanya merah, urat-uratnya menonjol. "Aku cuma mau anakku. Aku cuma mau jasadku diangkat." Tangisnya pecah lagi. Suasana berubah mencekam. Beberapa orang menutup mulut. Ada yang beristighfar lirih. "Ceritakan pelan-pelan ya," ujar Pak Hamid. "Kami akan dengarkan apa keinginanmu." Tubuh Sukma kembali bergetar. Lalu suaranya berubah, lebih lirih, penuh kepedihan. Aku tinggal di sini dulu. Dulu rumah ini rumahku." Sri terisak dadanya seperti diremas. Ia tahu, inilah jawaban dari semua teror yang mereka alami. "Aku istri yang sah," lanjut suara itu. "Aku tahu dia selingkuh. Aku lihat sendiri. Tapi dia marah. Dia bilang aku yang salah." Tangan Sukma mencengkram lantai. Kukunya menggores keramik. "Kami bertengkar. Aku gendong bayiku. Masih kecil. Belum bisa apa-apa." Kerumunan sunyi. Tak ada satupun yang berani menyelah. "Dia rebut anakku." Suara itu pecah, berubah jadi jeritan. "Direbut, dibawa pergi." Aku teriak, aku kejar, tapi dia pergi. Sukma terbatuk-batuk, nafasnya tersengal. Ustadz Hamid terus melantunkan doa, menjaga jarak agar sosok itu tetap berbicara. "Dia balik, bawa bensin. Aku pikir dia mau minta maaf." Lanjut suara itu, kini dingin. Tubuh Sukma menggeliat hebat. Sri hampir roboh melihatnya. "Tapi dia siram aku. Api panas.
Ya Allah, panas! Jeritan itu membuat beberapa tetangga mundur ketakutan. Api sholat terasa nyata, meski tak terlihat. Bau gosong samar kembali tercium. Aku dibakar hidup-hidup, rintih suara itu. Aku teriak, aku minta tolong, tapi gak ada yang dengar. Air mata mengalir deras di wajah Sukma. Setelah aku mati, jasadku dikubur di bawah rumah, tanpa doa, tanpa kafan. Pak Jamal menelan ludah. Wajahnya pucat. Beberapa orang saling pandang, seolah baru menyadari sesuatu yang selama ini mereka abaikan. Anakku dibawa entah kemana. Aku mati penasaran. Aku tidak tenang. Aku cari. Tiap malam aku cari. Suara itu melemah. Ustadz Hamid menunduk. Suaranya sedikit bergetar. Tenanglah, kami akan bantu. Tapi kamu harus lepaskan tubuh ini. Sukma mendengus, tubuhnya kejang. Aku cuma mau jasadku diangkat, dikubur layak. Aku mau doa, doakan aku. Tangisnya berubah jadi isak panjang, penuh kelelahan. Udara di sekitar terasa berat, seolah menyimpan duka bertahun-tahun. Ustadz Hamid mengangkat tangannya, membaca doa lebih keras. Beberapa tetangga ikut mengamini. Angin perlahan mereda, tangisan itu melemah, berubah menjadi desahan panjang. Tubuh Sukma terkulai, kepalanya jatuh ke bahu Sri. Mak, Sukma, panggil Sri panik. Sukma tidak menjawab, matanya terpejam, nafasnya tersengal, tapi mulai teratur. Ustadz Hamid menyeka wajahnya dengan air, lalu mengangguk pelan. Dia sudah keluar untuk sementara, katanya lirih. Tapi urusannya belum selesai. Malam itu teras kontrakan dipenuhi isak tertahan dan doa-doa pelan. Kebenaran yang terpendam akhirnya terbuka. Dan semua orang tahu, arwah itu bukan datang untuk menakut-nakuti. Ia datang untuk menuntut keadilan yang tak pernah ia dapatkan semasa hidup. Keputusan itu diambil tanpa banyak pertimbangan. Pagi setelah kejadian kesurupan, Sri dan Sukma duduk berhadapan di ruang tengah kontrakan dengan wajah sama-sama pucat. Sukma masih lemas, matanya sembab, kepalanya sering terasa berat. Setiap kali ia terpejam, bayangan api dan tangisan itu kembali datang, membuat nafasnya sesak. Kita pindah, Sri, ucap Sukma pelan tapi tegas. Aku gak kuat lagi. Sri mengangguk tanpa ragu. Sejak malam itu, rasa takutnya tidak pernah benar-benar pergi. Kontrakan itu bukan lagi tempat sekedar pulang. Ia hanya bangunan yang menyimpan luka dan kemarahan yang terlalu lama dipendam. Dengan bantuan Pak Jamal, mereka menemukan kontrakan lain, tidak jauh dari tempat kerja. Lebih kecil, lebih sederhana, tapi terang dan terasa hangat. Proses pindah dilakukan cepat. Tak ada barang yang ingin ditinggalkan lama-lama di kontrakan lama. Setiap sudutnya terasa berat, seolah menatap mereka dengan diam. Saat kunci terakhir diserahkan, Sri sempat menoleh ke rumah itu. Tidak ada tangisan, tidak ada ketukan, hanya sunyi yang ganjil, seperti kelelahan setelah menangis terlalu lama. Beberapa hari setelah Sri dan Sukma pindah, kabar pembongkaran kontrakan mulai beredar. Pak Jamal bersama beberapa warga dan aparat setempat sepakat untuk membongkar bangunan itu. Bukan tanpa rasa takut. Cerita tentang arwah perempuan terbakar sudah menyebar, membuat banyak orang enggan terlibat. Namun rasa tanggung jawab akhirnya mengalahkan ketakutan. Pembongkaran dilakukan pagi hari. Matahari bersinar terik, seolah memberi keberanian. Dinding-dinding tua mulai diruntuhkan, debu beterbangan, aroma tanah lembab menyeruak dari bawah lantai yang dibongkar perlahan. Awalnya tidak apa-apa, hingga seorang pekerja menghentikan cangkulnya. Pak, suaranya bergetar. Ini kayaknya bukan batu. Semua orang mendekat. Tanah digali lebih hati-hati. Beberapa menit kemudian, sesuatu yang putih pucat muncul dari dalam tanah. Tulang. Bukan satu, tapi beberapa potong. Rapuh, menguning, tertimbun tanah, dan sisa-sisa bangunan lama. Suasana mendadak hening. Tidak ada yang berani bicara.
Beberapa ibu menutup wajah, ada yang langsung menangis pelan. Penggalian dilanjutkan dengan penuh kehati-hatian. Tulang belulang itu semakin jelas. Tengkorak manusia ditemukan tidak utuh, sebagian retak. Di sekitarnya, sisa kain gosong yang sudah rapuh menyatu dengan tanah. Bau apek bercampur tanah basah memenuhi udara. Ya Allah, lirih seseorang. Tak ada lagi keraguan. Cerita yang keluar dari mulut Sukma malam itu terbukti. Arwah itu tidak berbohong. Ia benar-benar dikubur di bawah rumah itu, sendirian, tanpa doa, tanpa penanda. Tulang belulang itu diangkat perlahan, dibungkus kain putih seadanya. Ustadz Hamid kembali dipanggil. Di lokasi pembongkaran, doa-doa dipanjatkan. Angin berembus pelan, tidak dingin, tidak panas, seolah alam ikut menahan nafas. Sri dan Sukma datang diam-diam sore itu. Mereka berdiri agak jauh, menyaksikan dari balik kerumunan. Sukma menggenggam tangan Sri erat. Air matanya mengalir tanpa suara, seakan kain putih itu ditutup rapat. Kasihan, bisik Sukma. Dia sendirian selama ini. Sri tidak menjawab. Dadanya terasa penuh. Ia teringat aroma gosong, tangisan yang berpindah-pindah, nyanyian di kamar mandi. Semua itu bukan teror tanpa makna. Itu jeritan minta didengar. Pemakaman dilakukan keesokan harinya. Di pemakaman umum, tanpa nama, tanpa keluarga. Hanya warga yang datang dengan perasaan campur aduk antara takut dan iba. Pak Hamid memimpin doa. Tanah ditimbunkan perlahan, menutup tulang belulang yang akhirnya mendapat tempat istirahat layak. Ketika tanah terakhir diratakan, angin bertiup lembut. Tidak ada tangisan, tidak ada bau gosong, hanya sunyi yang terasa tenang. Malam setelah pemakaman, Sri dan Sukma tidur di kontrakan baru mereka. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tidur mereka nyenyak. Tidak ada suara menangis, tidak ada mimpi buruk. Udara terasa ringan. Beberapa hari kemudian, kabar menyebar bahwa kontrakan lama itu benar-benar dirobohkan. Lahan itu dibiarkan kosong, tidak ada yang berani membangun lagi di sana. Rumput liar tumbuh perlahan, menutupi bekas luka tanah. Sri dan Sukma kembali menjalani hidup seperti biasa, bekerja, pulang, tertawa kecil di malam hari. Namun pengalaman itu mengubah mereka. Mereka jadi lebih peka, lebih berhati-hati, lebih percaya bahwa tidak semua yang terlihat itu berniat jahat. Kadang saat melewati daerah lama itu, Sri merasa ada hawa hangat menyentuh punggungnya, bukan dingin, bukan takut. Seperti ucapan terima kasih yang tak terucap. Arwah itu akhirnya tenang. Bukan karena dibuang, melainkan karena didengarkan. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Semoga bisa mengambil hikmah dan tentunya terhibur. Wen Antoni pamit. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih semua. Alhamdulillah.